Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kita kembali mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Pagi hari ini kami mau memuji, menyembah-Mu. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami, biar kami boleh bergaul intim dengan Tuhan, makin melekat dengan hati Tuhan. Engkau berkati ibadah doa pagi di tempat ini, dari awal sampai selesainya. Semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan doa pagi, Tuhan berkati, juga Tuhan urapi, bahwa kami makin berkenan kepada-Mu. Tuntun setiap kami ya Tuhan, terlebih untuk pimpinan-pimpinan di tempat ini, baik itu Ibu Erna, baik itu Ibu Frida, Engkau makin mengurapi akan hamba-hamba-Mu ini. Kami sangat bersyukur, terima kasih Tuhan mengasihi akan bangsa kami Indonesia. Tuhan, biar virus corona ini terus berlalu daripada bumi Indonesia. Biar kami boleh ibadah kembali di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulai pujian penyembahan ini dalam nama Tuhan Yesus dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Katakan lagi betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
kehadiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Kami menyembah-Mu, kami menyembah Tuhan, kami sembah, sembah, sembah. Oh, ya lawasiki, ya lawatu, ya lawasa, ya lawasiki, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawatu.
Yalawasa. Oh, yalawasi yalawatu. Yalawasa. Yalawasa. Yalawasi yalawatu. Oh, yalawa 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 yalawasi yalawatu. Yalawasa. Oh, yalawasi yalawatu. Yalawasa. Yalawasa. Oh, yalawasi yalawatu. Yalawasa. Yalawasa. Yalawasi yalawa yalawatu. Yalawasa. Yalawasi yalawa 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 yalawasa. Yalawasi yalawatu. Oh, Bapakku yang sangat baik, Bapakku yang baik. Yalawasi yalawatu. Yalawa 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 yalawasa. Yalawa yalawasi yalawa yalawasa. Yalawasi yalawa. Yalawa yalawasi yalawatu. Yalawasa. Yalawasa. Oh, yalawasi yalawatu. Yalawasa. Yalawasa. Oh, yalawasi yalawatu. Yalawasa. Yalawasa. Yalawasi yalawatu. Oh, yalawa yalawa yalawasa. Yalawasa. Oh, yalawasi yalawatu. Yalawasa. Yalawa yalawasi yalawa yalawatu. Yalawasa. Yalawa. Yalawa yalawasi yalawa 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 yalawatu. Yalawasa. Yalawa yalawasi yalawatu. Yalawasa. Oh, yalawa yalawasi yalawatu. Yalawasa. Oh, yalawasi yalawasa. Yalawa yalawa. Yalawa yalawa yalawasi yalawatu. Yalawasa. Oh, yalawasi yalawa 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 yalawa. Oh, yalawasi yalawatu. Yalawasa. Oh, yalawa yalawasi yalawatu. Yalawasa. Oh, yalawasi yalawatu. Yalawasa. Yalawasa. Yalawasi yalawa yalawatu. Yalawasa. Yalawa yalawasi
sikialawa yalawa yalawa tu yalawa sikialawa yalawa 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 sa yalawa sikialawa tu oh yalawa sikialawa yalawa yalawa sa yalawa 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 sikialawa tu yalawa yalawa sa yalawa yalawa sikialawa yalawa tu yalawa sa yalawa sikialawa tu yalawa 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 sa yalawa sa yalawa sikialawa yalawa tu yalawa sa yalawa 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 sikialawa tu yalawa sa Bapakku yang baik, Bapa yang sangat-sangat baik. Yalawa sa yalawa sikialawa yalawa tu yalawa 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 sa yalawa sikialawa tu yalawa yalawa sangkalawa sikialawa yalawa yalawa tu yalawa sa yalawa sikialawa tu yalawa sa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jalan hidupku tak selalu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ya Tuhan, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan,
telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali lagi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, di balik dugaku harta yang tak ternilai dan abadi. oh ya lawas ya lawatun ya lawasai ya lawa ya lawa ya lawas ya lawa ya lawatun ya lawasai oh ya lawas ya lawa ya lawatun ya lawasa ya lawa ya lawas ya lawatun syukur kami bersyukur oh ya lawas ya lawatun ya lawasa ya lawas ya lawatun ya lawasa ya lawas ya lawatun ya lawasa ya lawas ya lawa ya lawatun oh ya lawasa ya lawas ya lawa ya lawatun ya lawasa galawas ya lawa ya lawatun
baik. Ya lawas ya lawatur, ya lawasai. Ya lawa ya lawasai, ya lawas ya lawatur. Ya lawa ya lawasai, ya lawa ya lawa ya lawa ya lawasai. Ya lawa ya lawas ya lawatur. Ya lawas ya lawatur, ya lawasa, ya lawas ya lawa ya lawa ya lawa ya lawa ya lawatur, ya lawasa, ya lawas ya lawa ya lawatur, ya lawasa. Ya lawa ya lawasa, ya lawa ya lawa ya lawa ya lawa ya lawas ya lawa ya lawa tuh. Yesus pintu keselamatan. Ya lawasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ya lawas ya lawa ya lawa ya lawa ya lawa tuh. Ya lawasa. Ya lawas ya lawa ya lawa tuh. Ya lawa ya lawa ya lawa ya lawa ya lawasa. Ya lawas ya lawa tuh. Gloria, haleluya, syukur, syukur. Ya lawasa. Syukur, haleluya. Ya lawas ya lawa tuh. Ya lawa ya lawasa. Oh, ya lawa ya lawa ya lawa ya lawasa. Ya lawas ya lawa tuh. Oh, ya lawas ya lawa tuh. Ya lawasa. Ya lawas ya lawa tuh. Ya lawasa. Ya lawa ya lawa ya lawas ya lawa tuh. Oh, ya lawa ya lawa ya lawasa. Ya lawa ya lawas ya lawa ya lawa tuh. Ya lawa ya lawa ya lawa ya lawa. Ya lawa ya lawasa. Ya lawas ya lawa tuh. Kami sembah, sembah, sembah dengan segenap hati, segenap kekuatan. Kami menyembah. Ya lawas ya lawa ya lawa tuh. Ya lawasa, ya lawa, ya lawa. Ya lawa ya lawas ya lawa ya lawa ya lawa tuh. Ya lawa ya lawasa. Ya lawa ya lawas ya lawa ya lawa tuh. Ya lawa ya lawasa. Ya lawas ya lawa ya lawa tuh. Ya lawasa. Ya lawas ya lawa tuh. Ya lawa ya lawa ya lawa ya lawa ya lawasa. Ya lawa ya lawas ya lawa tuh. Ya lawasa. Ya lawas ya lawa ya lawa tuh. Ya lawa ya lawasa. Ya lawas ya lawa ya lawa tuh. Oh, ya lawa ya lawa ya lawasa. Ya lawa ya lawas ya lawa tuh. Ya lawasa. Oh, ya
siki alaba ya laba Tuhan. Ya laba ya laba oh ya laba siki ya laba 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 siki ya laba Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Bapa. Ya laba siki ya laba ya laba ya laba ya laba Tuhan. Ya laba ya laba ya laba ya laba siki ya laba Tuhan. Ya laba ya laba ya laba sangka laba siki ya laba Tuhan. Ya laba ya laba siki ya laba Tuhan. Ya laba siki ya laba ya laba ya laba siki ya laba ya laba Tuhan. Ya laba ya laba siki ya laba Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di atas kemampuanku. Di atas segala kemampuanku, yang ku andalkan tetap kuasa-Mu. Di atas segala kemauanku, yang ku percaya hanyalah kasih-Mu. Kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan dan ku pikirkan. Kau sanggup membalikan buruknya keadaan agar menjadi kebaikan. Di atas segala kemampuanku, yang ku andalkan tetap kuasa-Mu. Di atas segala kemauanku, yang ku percaya hanyalah kasih-Mu. Kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan dan ku pikirkan. Kau sanggup membalikan buruknya keadaan agar menjadi kebaikan. Kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan dan ku pikirkan. Kau sanggup membalikan buruknya keadaan agar menjadi kebaikan. Ya Tuhan, di atas kemampuanku, di atas segala kemampuanku, yang ku andalkan tetap kuasa-Mu. Di atas segala kemauanku, yang ku percaya hanyalah kasih-Mu.
di atas segala kemampuanku. Yang ku andalkan tetap kuasa-Mu, di atas segala kemauanku. Yang ku percaya hanyalah kasih-Mu, Kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan dan ku pikirkan. Kau sanggup membalikan buruknya keadaan agar menjadi kebaikan. Kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan dan ku pikirkan. Kau sanggup membalikan buruknya keadaan agar menjadi kebaikan, agar menjadi kebaikan. Sekali lagi, agar menjadi kebaikan. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu semuanya, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap berkat serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami naikkan, yang kami katakan pada pagi hari ini bahwa kami selalu butuh tuntunan Tuhan. Kami rindu hidup kami ini, tangan kami ini selalu digandeng oleh Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu sungguh-sungguh bentuk kerinduan kami dituntun oleh Tuhan pagi hari ini adalah kami akan belajar firman-Mu. Kami akan merenungkan apa yang jadi perintah-perintah-Mu. Karena kami yakin bahwa berkat itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang harusnya kami minta. Selama kami mengikuti perintah-perintah-Mu, otomatis berkat itu akan Tuhan tambahkan. Kami ucap syukur, berkati kami oleh totalitas ketaatan kami kepada kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan merenungkan firman, pembacaan diambil dari Hakim-Hakim pasal 14 ya, sampai 15. Nah, Bapak Ibu bisa membaca, di sana adalah kisah tentang Simson. Kita tahu bahwa Simson itu mengawali kehidupannya, itu titik awalnya itu dengan baik. Dia adalah seorang nasir Allah. Tetapi sayang, akhir kehidupannya itu ironis. Masih untung dia bertobat. Tetapi akhir kehidupannya itu sangat ironis. Dia mengawali dengan segala sesuatu yang baik, tapi dia mengakhiri dengan segala sesuatu yang sangat ironis. Karena itu kenapa hari ini saya akan menyampaikan perenungan yang saya beri judul arti kehidupan. Ya, arti kehidupan. Saya akan cerita dulu ya, sebelum saya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Karena semua yang saya renungkan hari ini juga bermula dari kisah ini. Sekitar 1 bulan yang lalu, ada salah satu full timer kami, masih muda, usia 30 tahun. Itu meninggal. Dan dia tidak terkena COVID. Dia terkena pendarahan di otak. Ya. Tapi ada banyak hal yang menginspirasi, bukan hanya saya, tetapi seluruh jemaat di gereja kami. Melalui kejadian ini. Jadi full timer kami ini, dia sudah ikut bersama dengan kami itu kalau tidak salah sekitar 10 tahun. Dia punya kakak di Amerika.
Kakaknya itu selalu mengatakan, ayo kamu pindah ke sini. Sudah, kamu tinggal di sini tuh enak. Pekerjaannya CC ini sudah sangat enak sekali. Kamu pindah, kamu bekerja, kamu sudah bisa menemukan koneksi dengan mudah, aman ya di Amerika. Tapi dia selalu mengatakan, tidak, ya ada saat-saat di mana dia goyah, tapi dia kembali lagi dikuatkan. Tidak, C. Saya punya beban buat anak-anak muda. Saya kalau ke Amerika, saya percaya bahwa hidup saya akan nyaman. Tapi belum tentu itu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tetap di Surabaya, menjadi full timer di gereja kami. Ya. Dan bebannya di anak muda, betul. Dia banyak menangkan anak-anak muda. Dia adalah anak yang multi talent, betul. Multi talent, betul. Jadi saya percaya kalau dia bekerja, wah itu sudah gemar rimpah sudah dia. Dan pada waktu dia meninggal itu kami kaget karena itu sangat cepat sekali. Pendarahan di otak tiba-tiba masuk rumah sakit 3 hari kemudian akhirnya tiba-tiba meninggal, tidak sempat di MRI semuanya. Tapi waktu dia meninggal di kremasi, yang hadir di ibadah penghiburan itu, karena dikremasi berarti langsung, itu ada 450 orang. 90% itu semuanya adalah anak muda. 450 orang itu hadir, karena bukan COVID, ya. Dan anak muda ini tidak bisa dibendung. Mereka datang semuanya. 450 orang. 90% semuanya anak muda. 95% lah, bukan 90%. Terus malamnya mereka semuanya minta diadakan malam penghormatan. Mereka mau cerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami ini kepada mereka semua. Dan tribute ya, malam penghormatan buat anak ini. Harusnya kami set itu 1 jam. Itu masing-masing cuma cerita apa yang sudah dilakukan oleh anak ini kepada saya, anak ini kepada saya. Ada salah satu anak, dia ini kuliah di sebuah kampus. Dia skripsi tidak lulus-lulus, diberikan ditekan sama orang tuanya semuanya, dia stres. Pernah suatu ketika di kamar kosnya, dia itu sudah mau bunuh diri. Jadi 2 hari dia tidak keluar dari kamar kos. Teman saya ini akhirnya dia datang ke kosnya, diketuk pintunya, dia tidak mau membuka, dipaksa dan akhirnya dibuka, ditolong anak ini akhirnya tidak jadi bunuh diri. Ini baru 1. Sementara ada banyak lagi yang lain. Dia masuk UKM, salah satu universitas di kota Surabaya. UKM ini sebelumnya mati. Itu UKM yang agak unik ya. Dia masuk, boom jumlahnya banyak puluhan, ya, puluhan sampai hampir mencapai ratusan. Dan semua anak ini itu ikut UKM ini karena terinspirasi dibimbing oleh teman full time kami. Jadi acara malam penghormatan itu harusnya 1 jam, itu menjadi 3 jam dan kalau kami tidak hentikan, itu akan berjalan terus Bapak Ibu. Dan itu bukan cuma di Surabaya, dari Purwokerto, dari Papua, itu semuanya itu cerita semua. Dan setelah selesai, kisah tentang anak ini 3 minggu itu masih menjadi booming di tempat kami. Ada banyak jemaat-jemaat waktu kami komsel ya, mereka katakan gini, Anton, setelah anak ini meninggal dan ada banyak orang cerita tentang kehidupan anak ini. Kami ini akhirnya langsung mereview, apa sih yang sudah kami lakukan buat Tuhan. Kira-kira besok waktu kami meninggal itu apakah ada ya orang-orang yang berterima kasih terhadap kehidupan kami? Atau jangan-jangan waktu kami ketemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau. Dan itu yang melakukan refleksi ini bukan 1 orang. Jadi setiap kali saya ketemu ya, dia selalu tanya. Meninggalnya anak ini, itu membuat kami sekeluarga itu refleksi. Ada yang dulu pelayanan setelah punya anak, dia tidak mau pelayanan lagi semuanya. Sudah 3 tahun dia tidak mau pelayanan. Dan akhirnya kembali lagi pelayanan. Kenapa? Karena melihat bagaimana mulianya kematian anak ini yang masih usia 30 tahun. Usianya tidak lama, cuma 30 tahun. Tapi dampak hidupnya mengerikan. Itu 1 gereja di tempat kami. Itu semuanya refleksi semuanya. Apa yang sudah saya lakukan terhadap lingkungan sekitar. Kira-kira kalau aku meninggal, ada enggak ya orang-orang berterima kasih karena aku pernah hadir dalam hidup. Itu refleks semuanya, bukan dari anak muda. Yang sudah menikah punya anak pun yang sempat mundur dari pelayanan. Itu semuanya, itu berbalik semuanya. Bayangkan. Waktu saya membaca kisah Simpson ini, saya teringat tentang kisah anak ini. Karena itu kenapa hari ini saya akan memberikan tentang perenungan arti kehidupan.
Saya ingat Ahok itu pernah mengatakan seperti ini. Saya mungkin akan dikenal sebagai orang yang mati dibunuh. Tapi mereka tahu saya mati karena apa. Wow. Mungkin orang-orang kenal saya adalah orang yang mati dibunuh. Tapi saya tahu mati karena apa. Apa artinya? Ada banyak orang di dunia ini pusing dengan cara mereka mati. Kita mati kena COVID, kita mati kesandung batu, kita mati terpleset, kita mati pesawat terbang. Itu tidak menentukan mulia atau tidaknya kehidupan kita. Cara mati itu kedaulatan Tuhan. Yang terpenting pada waktu kita mati, itu kita ada di mana dan kita bertemu siapa. Mulia atau tidaknya kematian kita, itu tidak ditentukan bagaimana cara kita mati. Tapi mulia atau tidaknya kehidupan kita, itu ditentukan kita nanti matinya itu ketemu siapa, dan kita mati, setelah mati kita ada di mana. Itu yang menentukan mulia atau tidaknya kehidupan kita. Jangan bingung dengan cara mati. Mati tertabrak truk, tidak mulia. Loh, kalau tertabrak truk itu karena hidupnya itu betul-betul memberikan dampak, itu mulia. Karena itu, saya berikan sebuah prinsip. Orang yang hidup untuk diri sendiri, berarti dia adalah orang yang mati untuk diri sendiri. Saudara setuju enggak? Kalau saya hidup untuk diri sendiri, maka sebenarnya saya ini mati ya untuk diri sendiri. Dan mati untuk diri sendiri, itu sama dengan bunuh diri. Ya kan? Mati untuk diri sendiri, itu sama dengan bunuh diri. Itu mati konyol. Karena itu kenapa saya mengatakan seperti ini. Orang yang hidup untuk diri sendiri, itu sama dengan mati untuk diri sendiri. Mati untuk diri sendiri, itu mati konyol. Berarti kesimpulan saya, orang yang hidup untuk diri sendiri, itu sama dengan orang yang akan mati konyol. Karena matinya untuk diri sendiri. Betul-betul kisah full time kami ini hanya 30 tahun. Tapi itu memberikan dampak. Betul. Perenungan tentang arti kehidupan. Yang pertama, hidup itu tidak berbicara tentang lamanya. Tapi hidup itu berbicara tentang maknanya. Teman saya ini 30 tahun hanya di muka bumi. Tapi hidupnya sangat bermakna. Bayangkan, 450-95% anak muda itu datang semua di acara kremasi. Ya kalau dia adalah orang yang kaya, meninggal di usia lanjut, datang 450 itu normal. Ini anak muda 30 tahun, secara keuangan dia masih biasa, tapi waktu dia meninggal bisa mendatangkan 450 orang. Hanya dia cepat kematiannya dan cuma 1 hari. Itu tidak gampang. Tapi seringkali banyak manusia itu hidup. Itu konsentrasinya itu adalah memperpanjang umur bukan memperbesar makna. Itu faktanya. Banyak manusia itu hidup, itu fokusnya bagaimana caranya umurku diperpanjang. Bukan memperbesar makna. Buat apa kita meninggal sampai 100 tahun, tapi kalau hidup kita sama sekali tidak bermakna. Kalau hidup itu tergantung lamanya, maka Yesus adalah orang gagal dalam kehidupan dia. Manusia seringkali mencatat lamanya. Lihat batu nisan itu, yang tertulis apa? Umurnya. Seseorang kalau meninggal kalau Chinese, kalau melebihi 100 tahun, itu dikatakan berhasil. Karena itu kenapa buat suku Chinese, itu kalau yang meninggal usia 100 tahun semuanya malah berbaju merah. Karena itu adalah pesta. Mereka melihat keberhasilan itu dari lamanya. Tidak menutup mata. Kira-kira
Menurut Anda apa yang Tuhan catat tentang kehidupan kita? Seringkali apa yang Tuhan catat itu berbeda dengan apa yang kita catat. Yang kita catat apa? Luas tanah, sertifikat rumah, saldo di rekening tabungan. Kira-kira apakah Tuhan catat saldo tabungan kita? Apakah Tuhan catat luas tanah kita? Tidak. Seringkali apa yang Tuhan catat itu kita tidak catat. Apa yang kita catat itu Tuhan tidak pernah catat. Apa yang menjadi fokus kita? Kadang-kadang Tuhan tidak fokus dengan hal itu. Kalau Anda bertanya apa yang Tuhan catat tentang kehidupan kita, itu cuma satu. Dari sepanjang kita hidup, yang Tuhan catat terpenting tentang kehidupan kita, itu cuma satu, yaitu adalah buah. Hidup kita berbuah enggak? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Karena itu kenapa, kalau saya mengatakan, satu-satunya hal penting yang akan Tuhan catat tentang kehidupan kita, itu adalah buah kita. Berbuah tidak kehidupan kita? Ya. Yang pertama, hidup itu bukan lamanya. Tapi hidup itu berbicara tentang maknanya. Yang kedua, hidup itu tidak berbicara tentang awalnya. Tapi akhirnya. Hidup itu tidak berbicara tentang awalnya, tapi akhirnya. Ya. Ini seringkali saya katakan, kita lahir di mana, itu keputusan Tuhan. Tapi kita mati sebagai apa, itu keputusan kita. Jika saya lahir di keluarga yang penuh dengan hutang, itu keputusan Tuhan. Tapi jika kita mati tetap meninggalkan hutang, itu keputusan kita. Karena itu, jangan pernah bingung dalam kehidupan ini. Ya, Daniel lahir sebagai budak. Tapi endingnya, wakil penguasa di kerajaan waktu itu. Yusuf. Daud. Coba kita lihat semuanya. Di dalam kehidupan ini ada begitu banyak pilihan-pilihan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan itu yang akan menentukan masa depan kita. Hidup itu tidak berbicara tentang awalnya. Kita lihat Simson. Seorang nasir Allah dan penuh urapan Allah. Oh, lahir sudah penuh urapan. Ini orang hebat. Lahir sudah punya urapan. Singa dibunuh dengan tangan kosong. 1000 orang Filistin mati hanya dengan rahang keledai. Awalnya baik. Tapi pengurapan yang harusnya dia pakai mengusir bangsa Filistin, dipakai untuk mencari perempuan. Wah, ini. Ya. Pengurapan yang harusnya dipakai untuk mengusir bangsa Filistin, pengurapan yang harusnya dipakai untuk melayani Tuhan, dipakai untuk mencari perempuan, mencari reputasi diri. Pesan buat semua hamba Tuhan. Izinkan saya menyampaikan ini. Hati-hati dengan pengurapan yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita terperosok pengurapan yang harusnya kita pakai mempermuliakan Tuhan, tapi membangun reputasi diri. Simson awalnya baik, akhirnya tidak baik. Saudara bisa melihat ada banyak deretan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hidupnya hancur, salah satunya apa? Ya, saya tidak berani mengatakan salah menikah lah ya. Tapi dimulai dari keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan dia. Simson, Salomo, awalnya baik, kaya dan pintar. Ya, sudah kaya, pintar. Bukankah itu dua kriteria agar kita tidak mudah terseret arus kehidupan? Ada banyak orang mengatakan kalau sudah miskin dan bodoh mudah terseret arus. Ya kan? Sudah tidak punya uang, hidupnya mudah dibeli dan bodoh. Tidak tahu ditipu, itu mudah terseret arus. Tapi tidak kok, Salomo ini kaya dan pintar. Paling kaya dan paling pintar. Tapi terseret arus juga. Kenapa?
Salah pergaulan. Belum lagi Saul. Saul itu awalnya baik kalau saudara ngelihat. Dia diolok-olok tetap rendah hati. Suatu ketika dia berperang, dia menang. Ada orang-orang mengolok dia. Pasukan Saul itu mau membunuh orang yang mengolok-olok rajanya. Tapi Saul mengatakan, jangan dibunuh, ampuni dia. Oh, Saul itu rendah hati loh. Memiliki pengurapan nabi. Tapi akhir hidupnya hancur karena ingin menyenangkan manusia daripada Tuhan. Hidup tidak berbicara awalnya, tapi akhirnya. Lalu bagaimana caranya Pak Anton agar hidup kami ini tetap kuat? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang khawatir. Anda sampai detik ini Anda bisa menjalani kehidupan dengan baik, penuh dengan cinta Tuhan. Tapi siapa yang tahu masa depan Pak Anton? Bagaimana caranya agar kita menjadi orang Kristen yang tetap kuat? Ini prinsip yang ingin saya sampaikan. Dan saya yakin prinsip inilah akan membuat Bapak Ibu tetap kuat sampai akhir. Kejadian 2:18. Saya menemukan ada banyak orang Kristen gagal di ini. Tidak mudah hidupnya tetap kuat. Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perhatikan ini. Tidak baik kalau manusia itu sendirian. Ketidakbaikan pertama kali terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ini sendirian. Artinya, sehebat apapun saudara. Tapi kalau saudara tidak punya teman-teman dan sahabat-sahabat rohani. Suatu ketika waktu saudara jatuh dan lemah, tidak ada yang menolong. Karena itu kenapa nanti pada waktu gereja ini sudah mulai on-site saudara. Hari ini banyak penganut gereja YouTube. Tidak punya teman rohani, sudah yang penting ibadah YouTube. Nanti waktu Anda terperosok, Anda lemah, siapa yang akan membackup? Gereja itu bukan bicara Anda datang dan melihat pertunjukan. Gereja itu bicara tentang keluarga. Saya ngamati orang-orang yang punya sahabat rohani yang kuat. Terus ya. Itu waktu dia jatuh mereka saling bergandengan tangan seperti itu ya. Dan mereka kuat sampai akhir. Lihat, hamba-hamba Tuhan yang jatuh itu kenapa? Karena mereka tidak punya rekan-rekan rohani kemana-mana sendirian. Terus kemana-mana sendirian seperti itu ya. Pemimpin kalau sudah menjadi tipe single leader, sendirian di puncak, tidak ada sahabat-sahabat rohani, rentan, mudah sekali jatuh. Karena waktu dia jatuh, ya, dia misal terjerat dengan dosa, dia bingung dia cerita ke siapa, karena semuanya adalah orang-orang levelnya dalam tanda kutip orang yang dia pimpin. Tapi kalau dia punya sahabat rohani, saya punya sahabat rohani, di mana waktu saya jatuh, saya lemah, saya bisa cerita ke mereka semuanya dan kita bisa saling menopang. Bagaimana agar kita tetap kuat? Memiliki sahabat rohani. Lihat. Karena itu kenapa Komsel penting. Lihat bagaimana cara Yesus membangun gereja. Bangun komunitas. Yesus itu bangun gereja bukan bangun gedung dulu. Bangun komunitas dulu 12 murid. Apa? Menurut saudara gereja pertama di muka bumi ini apa? Ya 12 murid. Yesus bersama dengan 12 muridnya. Itu gereja pertama. Di mana Yesus langsung menjadi pemimpinnya. Cara awal Yesus memulai pelayanan, bangun tim 12 rasul. Saudara ngelihat sebelum Yesus pelayanan semuanya, setelah Yesus turun keluar dari 40 hari 40 malam dia puasa di padang gurun. Pertama kali dia cari muridnya. Setelah dia cari muridnya, barusan dia memulai pelayanan. Lihat, membangun pelayanan aja tidak bisa sendirian. Ini yang kapasitas Yesus, membangun pelayanan. Itu aja membangun tim. Loh hari ini banyak orang pelayanan merasa sendirian aja mampu. Loh Yesus aja bangun tim kok. Yesus pernah lemah? Pernah. Di Taman Getsemani. Dia butuh rekan-rekannya, murid-muridnya. Doakan aku. Ini yang Yesus. Lalu siapa kita berani sesumbar bahwa kita bisa pelayanan sendirian tanpa tim? Cara awal Yesus membangun manusia, bangun keluarga, tidak sendirian. Lihat ya, pola Yesus itu selalu tim. Bahkan Allah kita itu Tritunggal. 3 pribadi. Itu aja menunjukkan tim. Jadi Allah itu bukan Allah yang kamu tidak baik sendirian. Tapi karena aku Allah, aku sendirian bisa. Loh, ini yang Allah saja. Itu 3 mereka tim. Loh, Yesus mengatakan,
Aku di muka bumi ini aku melakukan kehendak Bapakku. Aku bisa melakukan segala sesuatu karena aku melihat apa yang Bapa kerjakan. Itu yang Yesus. Roh Kudus mengatakan seperti ini. Kalau aku masuk dalam diri seseorang, aku akan mempermuliakan Yesus. Tapi Yesus juga mengatakan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Allah Bapa mengatakan, aku melakukan segala sesuatu di muka bumi, itu melalui perantaraan anakku. Dan di bawah kolong langit dan di atas bumi, tidak ada nama yang lebih dipermuliakan daripada nama Yesus. Loh, lihat. Mereka bertiga itu saling mempermuliakan satu sama lain. Ini yang Allah kita saja yang maha hebat. Itu aja membangun tim dalam menciptakan kita. Miliki komunitas rohani. Dan yang ketiga, yang terakhir. Hidup itu tidak berbicara apa yang kita dapat, tapi apa yang kita tinggalkan. Jadi yang ketiga, hidup itu tidak berbicara apa yang kita dapat, tapi apa yang kita tinggalkan. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. Filipi 1 ayat 21, ayat terakhir. Karena bagiku, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ditahan dulu ayat ini. Apa artinya? Hidup adalah Kristus. Apa artinya? Mulai hari ini kita renungkan. Apapun yang kita lakukan, endingnya siapa yang dipermuliakan? Karena hidup bagi Kristus. Berarti apapun yang kita lakukan, endingnya siapa yang dipermuliakan? Anda bekerja. Endingnya siapa yang dipermuliakan? Apakah hanya menghasilkan uang? Atau ada perubahan karakter dari orang-orang yang kita pimpin? Jadi motivasinya bekerja itu bukan cuma menghasilkan uang banyak. Tapi kalau kita punya staff, 7 tahun yang lalu ikut kita suka berbohong, sampai detik ini suka berbohong, berarti tidak ada perubahan dong. Siapa yang dipermuliakan? Menikah. Bukan hanya asik masyuk sendiri. Tapi apakah pernikahan kita ini menolong juga pernikahan-pernikahan lain yang bermasalah? Endingnya siapa yang dipermuliakan? Menikah rencana Tuhan, iya. Tapi endingnya siapa yang dipermuliakan? Kaya, endingnya siapa yang ditinggikan? Pelayanan, fokusnya membangun kerajaan sendiri atau membangun kerajaan Tuhan? Hidup bagi Kristus. Apapun yang kita lakukan, endingnya siapa yang dipermuliakan? Dan mati adalah keuntungan. Artinya seperti ini. Kalau mau mencari untung, berfokuslah mencari keuntungan yang kita dapat setelah kita meninggal. Kalau mati adalah keuntungan, berarti lebihlah berfokus mencari keuntungan yang kita dapat setelah kita meninggal. Pernah main monopoli? Ada yang di sini waktu monopoli bahagia kan, bisa beli hotel, bisa beli apa, rumah, aku punya 1 petak, punya 1 persel, happy sih. Tapi kalau monopolinya selesai, Anda berhadapan dengan dunia nyata. Sama. Di muka bumi itu seperti kita bermain uang monopoli. Setelah selesai, kita akan berhadapan dengan fakta sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik
menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Berarti hidup sebenarnya itu nanti waktu kita ini di masa kekekalan. Karena itu kenapa Paulus mengatakan kalau cari untung, carilah keuntungan yang kita dapat setelah kita meninggal. Hidup itu tidak berbicara dari apa yang kita dapat, tapi apa yang kita tinggalkan. Saudara pernah lihat Kick Andy? Kira-kira orang-orang yang diundang Kick Andy itu siapa? Bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang yang tidak punya mentalitas pengambil, tapi orang-orang yang punya mentalitas pemberi. Ada orang biasa, tapi dipanggil, memberikan inspirasi. Karena mereka punya mentalitas pemberi. Dunia saja sudah bosan dengan orang-orang punya mentalitas pengambil. Itu dunia. Apalagi kerajaan surga. Milikilah mentalitas pemberi. Hiduplah berbuah. Karena itu yang akan Tuhan catat dalam kehidupan kita, tentang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur biarlah firman-Mu ini menjadi perenungan buat kami yang masih diberi kesempatan untuk bernafas di muka bumi ini. 3 perenungan ini Tuhan. Hidup tidak berbicara tentang lamanya tapi maknanya. Hidup tidak berbicara tentang awalnya tapi akhirnya. Dan hidup itu tidak berbicara tentang apa yang kami dapat, tapi apa yang kami tinggalkan. Kami ucap syukur, sempurnakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan.